Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11 TI ya, yang masuk perdana dengan saya. Jadi menurut silabus kamu ini yang harus kamu pelajari di semester ini. Ya. Ini mata pelajarannya mikroprosesor, mikrokontroler. Untuk KD pertama ini menerapkan gambar arsitektur. Arsitektur itu rancang bangun. Desain dari prosesor itu seperti apa. Jadi kita pelajari nanti. Kemudian membuat blok diagram arsitektur tadi 341-nya ya. Kamu nanti saya suruh menggambar diagram blok. Kamu bisa browsing di internet dari banyak sumber nanti. Kemudian KD32 menerapkan prinsip kerja sistem minimum. Jadi sebuah mikroprosesor itu nanti syarat minimalnya harus dipenuhi supaya dia bekerja. Laptop saya ini atau komputer yang di labor ini menggunakan mikroprosesor. Nanti di semester 4 kita khusus belajar mikrokontroler. Berarti ada perbedaan antara mikroprosesor dengan mikrokontroler. Khusus di semester 3 ini kita fokus di mikroprosesor. Paham ya? Oke. Nah, materi yang akan kamu dapat di mikroprosesor itu tadi tentang perkembangan prosesor, kemudian arsitekturnya seperti apa. Kemudian nanti KD 42-nya ini kan keterampilan. Kalau KD 3 pangkalnya berarti itu pengetahuan, ya kan? 42-nya keterampilan. Jadi kamu nanti bisa menjelaskan bagaimana prinsip kerja sistem minimum. Ya. Bisa dalam bentuk presentasi atau diskusi kita nanti atau tugas ya. Kemudian KD 33 menerapkan komponen pendukung sistem minimum mikroprosesor. Artinya kita coba ya, seandainya nanti part-part komponennya ada, kita coba merakit bagaimana jadinya sehingga bekerja sebuah mikroprosesor itu. Kemudian untuk KD 34-nya menerapkan instruksi-instruksi mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu dia akan mengenal hanya bilangan binary digit atau disebut dengan bit. Ya kan? Itu singkatan dari binary digit. Binary digit itu hanya dua kondisi saja. Kalau enggak 0, 1. Betul kan? Kalau enggak idui, mati. On atau off. Jadi pulsa atau clock yang dibangkitkan komputer ini atau laptop saya ini, itu pulsa clock itu. Semakin cepat pulsa clock itu dibangkitkan oleh mikroprosesor, semakin cepat jalannya komputer itu. Nah, biasanya kamu beli spek komputer itu kan yang dilihat di clocknya kan? Ya kan? Clocknya berapa giga gitu kan? Biasanya makin tinggi clock giganya makin mahal. Betul ya? Sama. Jadi itu kuncinya nanti. Pulsa bukan pulsa internet kamu, yang tidak ya. Pulsa yang high low gitu ya. Puncak positif, negatif. Oke, nanti kita dalami. Dan kita praktekkan, kita punya mikroprosesornya. Jadi kamu prakteknya masing-masing kamu satu. Ya. Mikroprosesor saya beli kemarin itu ada 6, rasanya rusak 15. Ya, mungkin ada yang 1/2, nanti ada yang 1/1. Nanti ada job sheet-nya. Praktek kamu ikuti job sheet. Ini kita praktek ini, menerapkan instruksi-instruksi itu kamu masukkan, kamu buat program. Nanti saya tunjukkan ini mikroprosesor untuk ini gitu. Bisa ngolah musik ya, buat musik, membuat kontrol-kontrol. Itu seperti lampu yang di luar sana itu, lampunya udah otomatis dibuat letak kelas kamu. Ada ditandai tadi, kamu lewat di bawahnya lampunya hidup. Nanti 15 itu yang jelek. Nanti kamu juga saya ajar bikin itu kelas 3. Rajin-rajin aja sampai kelas 3 kita buat itu. Nanti kita pasang selesai ini semuanya. Cuman kita setting waktunya 5 detik gitu. Jadi begitu kita lewat 5 detik dia padam. Begitu sampai di sana lampu itu lagi itu. Ini udah mati gitu. Jadi berjalan kita seolah-olah lampu itu ngikut gitu. Ada orang maliang mari tapi itu. Wih, tahu yang ada lalu kemari mah. Ya kan? Nah, kita harus terapkan teknologi seperti itu.
Ya, kemudian menerapkan bahasa pemrograman. Nah, kamu saya ajar nanti membuat bahasa pemrograman. Nah, jadi dengan bahasa pemrograman itulah nanti mikroprosesor itu bekerja. Kalau kita langsung masukkan 0101 repot, ya kan? Masukkan 0, high 0, high 0. Oh, repot sekali. Jadi kombinasi 0101 itu nanti bisa kita program, ya, dengan bahasa pemrograman. Ada nanti bahasa yang paling murah, yang paling rendah itu namanya bahasa assembler atau bahasa mesin. Bahasa assembler ini menggunakan bilangan heksadesimal. Masih ingat juga bilangan dasar elektronika, belajar bilangan macam-macam bilangan namanya. Ada kalau yang biasa kita pakai ini bilangan apa namanya? Bukan yang biasa berhitung sehari-hari. Yang bilangan dasarnya 10 gitu. Desimal. Nah, selain bilangan desimal kan ada bilangan lain, biner saya yang pertama tadi. Itu hanya dua kondisi, 0C, 1C. Tapi itu kan ada juga matematiknya nanti. Kalau kita jumlahkan, ya, ketika ya, Pak sedang aja. Hah? Lai Pak Smadi lai coba. Pak sedang aja. Ya, Pak Smadi. Ya. Oke. Kita lanjut. Banyak sekali noise ini. Saya matikan HP juga nggak enak gitu. Oke, itu bahasa pemrograman. Kemudian menerapkan proses debugging. Debug itu bahasa Inggris, bahasa awaknya kutu. Jadi mencari kutu istilahnya. Kutu berarti bukan mencari kutu di dalam laptop, dalam komputer pun ada kutu. Enggak. Artinya dalam hal ini kita mencari kesalahan. Ya. Jadi ada nanti trackingnya, bagaimana men-track gitu. Ya, mencari kesalahan. Apa komputer program itu sudah terhenti gitu. Hak istilahnya. Ya, dia menjadi itu. Atau ada yang menyebut hang gitu kan. Hang itu kan terkunci. Tidak bisa dipang-pangan keyboard kalau diketik-ketik tagang saja gitu. Pasti ada sesuatu kan. Kemudian itu KD36 ya, KD37. Nah, kamu saya minta nanti membuat program ya, buat program untuk menjalankan ini gitu. Atau buat program untuk misalnya desain musik gitu. Jadi bisa jadi komposer juga kamu dengan kalau kita mahir dengan mikroprosesor ini. Kemudian kamu terapkan apa pengaraman misalnya untuk pengendali sederhana seperti yang tadi, mengendalikan lampu, mengendalikan motor gitu dengan mikroprosesor. Oke, nah itulah materi sampai di sini, sampai menerapkan program sederhana ini. Inilah materi. Jadi sampai kamu nanti membuat program dengan mikroprosesor. Nah, gitu. Ya. Itu prakteknya sampai ke situ. Nah, yang ini semester 4, insyaallah. Nih. Tadi 39. Nah, di 39 itu semuanya kita belajar tentang mikrokontroler lagi. Nah, kita tidak belajar mikroprosesor, ini mikrokontroler. Nah, trainernya kita sudah ada, itu ada trainer Arduino, saya bikin 6 buah. Nah, itu menggunakan mikrokontroler. Kemudian ada di kantor, di atas meja, kemudian oren-oren. Nah, itu kita pakai praktek nanti. Ya. Itu juga mikrokontroler. Mau mengontrol apa, kamu nanti bisa. Nah, mikrokontroler ini lihat nanti bedanya dengan mikroprosesor apa gitu. Ya. Nanti kita pelajari. Nah, ini semuanya mikrokontroler sampai juga nanti membuat proyek sederhana dengan mikrokontroler. Nah, nih. Kamu saya minta nanti membuat program sederhana sistem pengendali dengan mikrokontroler. Mengendalikan motor, mengendalikan lampu, ya, mengendalikan kipas angin. Terserah apa yang ngetren gitu. Kita terapkan di sana. Tidak ada sekarang peralatan elektronika yang tidak pakai mikrokontroler ini. Semuanya termasuk AC, ya kan? Apa saja sekarang yang sifatnya bisa dikontrol via remote gitu, itu pasti ada mikrokontrolernya. Bahkan Honda kamu bisa saya nyalakan dari sini kalau saya pasang alatnya di Honda kamu sana.
Ada buat motor kan? Nah, saya pasang dengan remote-nya di sini. Kita pasang modul GSM di motor kamu. Pasang kartu di sana satu. Kan kita tahu nomor kartu kita. Nah, bisa diaktifkan dari sini. Mau start engine, mau disuruh jalan sini motor kamu kalau dia bisa roda 3, bisa kita panggil sini. Bisa, mau nggak bikin seperti itu? Dengan syarat jangan pelit ngeluarin duit gitu. Ya kan? Karena untuk belinya cukup modul GSM ya harus ini. Jadi kalau dengan ini nanti ya membuat ini nanti semester besok aja. Kita masuk saja langsung ke menerapkan arsitektur ini. Ya. Oke, nanti saya ambil mikroprosesornya, saya tampilkan. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu pengantar ini sedikit. Baik, ini ada tadi saya sudah siapkan beberapa bahan presentasi ya. Kelihatan nggak dari belakang? Ya. Jadi sekarang ini memang hampir ya, di abad 21 lah, hampir semuanya sekarang menggunakan kalau enggak mikroprosesor, mikrocontroller. Handphone kamu itu ada mikroprosesor di dalam. Kalau kamu beli handphone, istilahnya kalau orang jual HP dapur pacu katanya kan? Ya kan? Dapur pacu itu adalah mikroprosesor. Dapur pacu tipe ini, Android versi sekian gitu kan? Yang disilakan dengan dapur pacu itu adalah mikroprosesor ini dari HP kamu itu. Jadi HP itu adalah menggunakan mikroprosesor yang mengolah data-data semua, mau dari kamera, suara, telepon masuk, telepon keluar, mau edit apa segala macam, betul kan? Nah, banyak sekali fasilitas di situ. Nah, bahkan sampai ke ruang angkasa. Satelit Palapa kita itu kan dikontrol dari bumi. Kalau tak tabang nih suku-sukunya hasil kok. Hilang-hilang saya bawa nonton saya nonton TV kan. Saya nonton secara langsung. Dia kan antara putaran satelit dengan putaran bumi kan sama titiknya, ya kan? Sehingga antena kita tetap jadi situ arahnya gitu. Coba dia mogok, satelitnya mogok gitu, batu-batu aja. Bumi mau putar tariknya lah berhenti kan, pasti seluruh siaran hilang karena antena kita tidak fokus lagi di situ. Oke. Jadi mikroprosesor ini ya, kalau yang dipakai di laptop ini atau yang dipakai di komputer, yang dipakai di HP kamu itu memang sudah dibuat sangat kecil sekali ya. Tapi kalau yang di PC ini, personal komputer ini, laptopnya mikroprosesornya ukurannya cukup besar. Itu itu ada modul satu yang di papan putih itu yang di tengah yang pakai kipas itu di bawahnya itu adalah mikroprosesor. Di bawahnya itu mikroprosesor itu. Nanti saya buka. Ya. Yang di bawah kipas. Kan kamu lihat ada kipas sekarang tuh. Itu kan isi personal komputer nih saya buka. Sebenarnya sengaja saya pajang situ untuk menjelaskan ini adalah mikroprosesor gitu. Nanti saya ambil, saya demokan. Ini saya ada ini terkunci di depan kamera nih sekarang. Ya. Oke. Jadi sejarah mikroprosesor ini kalau kamu bisa browsing-browsing di internet itu mulai sejak awal tahun 69 ya, awal tahun 70-an lah. Itu mulai dirilis ya, yang pertama sekali mempopulerkan adalah produk Intel yang mulai dikenal masyarakat. Sebenarnya yang membuat mikroprosesor ini tidak Intel saja. Intel Corporation ini perusahaan Amerika. Sementara juga Siemens, Motorola yang di perusahaan Eropa juga membuat mikroprosesor ini. Tapi karena dia cepat masuk pasar sehingga lebih dikenal lebih awal, ya kan? Itu tahun 71 pertama kali itu mikroprosesor itu Intel versi 4004 hanya menggunakan teknologi 4 bit. Sekarang komputer berapa bit? 256 bit. Ya. Artinya satu baris data itu yang bisa diproses 256 kombinasi 0101. Nah, berapa panjang lebar tulisan. Sementara komputer generasi pertama atau mikroprosesor pertama boleh dikatakan ya komputer pertama gitu, hanya 4 bit.
4 bit, 4 kombinasi 0101. Nah, gitu cepat perkembangannya dalam waktu 30 tahun saja. Ya kan, sekarang kan sudah tahun 2020. Ya kan? Udah berapa tahun? Kemudian tahun 76 Intel mengeluarkan lagi seri MCS 48. Ya. Nah, sudah banyak transistor di dalam chipnya itu, sekitar 17.000 chip transistor. Transistor yang kalau sistem chip itu dia langsung di press, dibikin dengan sistem pengampunan. Nanti saya bisa tayangkan karena saya praktek, saya di sini dulu. Saya magang dulu waktu kuliah di pabrik ini perusahaan Intel yang ada di Jakarta dulu. Jadi pekerjaan saya dulu membuat chip, makanya saya membuat chip mengerti gitu. Saya dulu diminta oleh orang Amerika tuh kerja di perusahaan dia, tapi karena dulu waktu kuliah saya ikatan dinas, tak berani orang tuh. Tapi kalau saya dulu dari ikatan dinas, kita tidak ketemu, saya udah di Amerika kan. Oke, tahun 2005 kemudian keluar Intel Pentium 4. Ya, ini sudah jutaan transistor dalam chipnya itu. Dan kecepatannya sudah gigahertz. Ya. 2007 keluar Intel Core 2 Duo. Kalau sekarang versinya Core berapa? Core i berapa sekarang? i7 ya. Ya kan? Iya. Kalau kamu beli PC sekarang sudah Core i7 ya. Oke. Dengan clock sekian giga gitu kan. Berapa clock tercepat sekarang PC? Prosesor. Kamu bisa browsing aja nanti di internet Anda. Jadi kalau gitu mikroprosesor itu sebenarnya apa? Kita udah bicara mikroprosesor tadi. Sebenarnya apa mikroprosesor apa? Mikro, besar, kecil, di bawah kecil, mini, di bawah mini, miniatur, di bawah miniatur lagi. Istilahnya sudah mikro gitu kan. Jadi sudah sangat kecil. Prosesor, tukang proses. Processing pekerjaannya, prosesor orang yang melakukan pekerjaan processing. Jadi indikator or itu menyatakan alatnya, orangnya yang melakukan. Berarti mikroprosesor kalau kita terjemah bebaskan, alat pemproses mikro. Apa yang diproses? Data. Datanya apa? Bilangan biner. Nah, bagaimana dia bisa mengolah gitu? Kok bisa 2 kali 2 4 gitu? Ya kan? Kita ketik 2 dikali 2. Enter gitu kan? Enter itu sama dengan kita minta seperti itu. 2 kali 2 kita enter. Enter itu kan sama dengan. Langsung dikeluarkannya 4. Kok tahu dia 4 2 kali 2? Aduh, di kecilnya udah kalian. 2 kali 2 berapa? Berapa 7 di kalian. Aduh, itu isinya. Kalau itu orang politik. Dah. Jadi itu kira-kira. Jadi alat pemproses mikro. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus disupport ya sama yang lain. Contoh, dia harus punya RAM namanya di samping dia. Random Access Memory. Apa gunanya? Menyimpan data sementara. Di samping dia punya RAM, dia juga punya ROM namanya. Read Only Memory. Ada memori nanti yang dibuat oleh si pabrik pembuat komputer atau PC atau laptop guna melakukan sistem pengaturan keseluruhan oleh mikroprosesor itu apa yang harus dilakukan gitu. Biasanya kalau komputer baru hidup kita nyalakan, yang dilakukannya apa yang dicek. Kalau dulu jelas sekali, kalau sekarang nggak nampak gitu. Tapi tetap dilakukan pekerjaan itu. Mikroprosesor akan melakukan tes RAM namanya, ya kan? RAM test gitu. Kalau dulu di PC-PC yang lama-lama itu pasti ditampil di layar, dicek RAM oke. Kemudian dicek input output, ya kan? Dicek keyboard, dicek ini, dicek segala macam. Ya? Nah, oke. Nah, di dalam ada apa? Ada
Berhenti main HP dulu. Perhatikan. Kita udah pertajam lagi nih. Ada jenis mikroprosesor itu, ya, menurut perkembangannya itu ada namanya RISC singkatannya, ya, Reduced Instruction Set of Computing, dan CISC, Complex Instruction Set of Computing. Jadi ada dua macam di dalam pembuatan program nih. Jadi ada dua macam chip nanti. Nah, mana yang banyak dipakai? Apakah RISC atau CISC? Saya akan cek. Ya. Kemudian ada DSP, Digital Signal Processing. Nah, ini untuk mengolah-olah sinyal seperti VCD, DVD, multimedia card. Ya. Sekarang semuanya rata-rata ya HP kamu pakai DSP semua itu. Ya. Oke. Kemudian jenis-jenis mikrokontroler. Ya. Jenis-jenis mikroprosesor. Ini ada tentang mikrokontroler, saya singgung sedikit. Ya. Mikrokontroler itu mikroprosesor yang khusus untuk implementasi kendali. Ya. Mengendali apa saja nanti. Baik kalian ke bandara, tiba di pintu bandara itu terbukanya seorang, ya kan? Kalau masuk orang ke dalam pesawatnya seorang, itu kan ada yang mengendalikan. Ya. Itu pakai mikrokontroler. Ya sama juga dengan lampu yang dibikin siswa kelas 3 sekarang. Lewat kita di bawah di sensornya, nyalakannya lampu. Lampu itu kita ganti dengan motor kan bisa. Bisa kan? Nah, motor nanti membuka pintu ini. Kan bisa aja kita pasang di situ, di pintu masuk ke ruang laboratorium. Begitu ada yang berdiri di sana, pintu terbuka. Kalau perlu dilengkapi dengan suara silakan masuk, gitu kan? Kan suka-suka awak, yang masuk programmer, awak yang mau program. Oke. Nah, kemudian ada untuk kendali motor, ini ada PLC, kita punya PLC, saya sudah buat trainer PLC-nya, ada yang untuk pneumatik, yang untuk angin ada 4 ya, 4 atau 5 tuh. Kemudian PLC program logic control, ini juga PLC. Ini PLC-nya ini jam, saya buat jam 1, 2, 3, 4. Kemudian ini bisa kita bikin simulator apa nanti. Nanti saya ajar kamu membuat traffic light. Itu untuk traffic light Pak Simpang itu dan saya. Nah, yang PLC-nya yang putih-putih. Ya, yang putih itu adalah PLC. Apa itu PLC? Programmable Logic Control. Programmable Logic Control. Jadi kamu nanti tugas kamu terakhir membuat traffic. Jadi kalau ada orang nanti minta bikin traffic light di kampung kamu, ya silakan buatkan, nanti saya bantu. Ya. Minimum jual, ya, kalau untuk 3 simpang ya 30 juta minimum gitu. Nanti modalnya cuma 10 juta, itu 20 juta masuk kantong. Kamu bisa kaya raya hanya dengan membuat traffic light. Oke. Nah, untuk pengapian pada motor injeksi juga pakai microcontroller, ya kan? Motor kamu pakai apa? CDI. Kalau dulu CDI namanya kan yang paling pertama. Kalau sekarang di atas itu lagi lebih canggih. Apa namanya? Ya, yang warna hitam itu apa namanya? Jelaskan kalau di motor. Itu sudah pakai microcontroller, sudah dikontrol semuanya. Minyak dikontrol, suhu dikontrol, segala macam dikontrol. Kalau kita pendakian agak bare, minyaknya kadang, ya kan? Kalau jalan santai-santai minyak diiritkan. Macam sekarang namanya. Yang penting pokoknya dalamnya ada microcontroller itu. Ya. Oke. Kemudian antara mikroprosesor dengan mikrocontroller, dia punya ya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kalau mikroprosesor yang dipasang di laptop saya ini atau yang di PC praktik kita ini di labor ini, mikroprosesor itu dia bisa mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu kelebihannya. Ya. Jadi kecepatan mengolah data tapi data yang diolahnya banyak. Tapi ini tidak bisa kerja seorang. Ini butuh pendukung-pendukungnya. Nah, pendukung-pendukung itu nanti kita namakan dia sistem minimum. Nanti
kita pelajari di KD berikutnya ya, sistem ini. Oke. Kemudian mengenai microcontroller ini, dia single chip tetapi di dalamnya sudah ada prosesor. CPU itu kan prosesor, ya kan? Central Processing Unit. Ada di dalam tuh, dalam chip yang CIE tadi. Nah, itu microcontroller. RAM ada dalam tuh sekali. Kalau mikroprosesor, RAM di luar. Tidak ada RAM, tidak bisa dia bekerja. Ingin capek komputer kalian, tambah RAM, gitu kan? Pernah tidak kamu dianjurkan tambah RAM oleh orang jual laptop atau jual komputer? Belum. Nah, biasa kalau kami ingin lebih cepat lagi atau data yang diolah lebih banyak, saya edit video gitu kan, itu kita butuh RAM yang besar. Nah, kamu harus tambah RAM. Baik atau komputer, tambah RAM. Balik salah pihak lagi. Kita tancap, dia sudah ada slotnya. Nah, extended RAM. Slip, nggak tambah RAM. Kalau RAM kini bisa 2 GB, ambil tambah 2 GB lagi. Jadi yang P 2 GB, tambah capek malah data. Kalau di mikroprosesor. Kalau di microcontroller, RAM-nya sudah ditentukan di dalam tuh. Tapi RAM-nya kecil-kecil. RAM-nya dalam kilobyte, ada yang dalam mega. Kalaupun ada dalam mega ya yang terbaru sekarang. Kalau yang lama-lama masih kilobyte. Tapi kalau mikroprosesor dia sudah main di giga. Satuan-satuan di sini. Ada kilo, ada mega, ya kan? Ada giga, ada sekarang yang paling tinggi tera. Tera berapa nol? Kalau kilo 3 nol. Betul? Mega 6. Giga 9. Tambah aja 33 nol. Tera 12 nol. Ada hard disk sekarang 1 tera gitu kan? Betul nggak? Artinya semakin banyak kapasitas menampung datanya ya semakin enak gitu. Semakin cepat proses pengolahan datanya. Oke. Nah, tapi di microcontroller nanti ini di semester besok ya kita pelajari. Besok. Semester besok kita fokus microcontroller saja, membuat program kerja kalian nih. Buat proyek yang asik-asik gitu. Yang bisa dijual, yang bisa hasilkan duit. Dia minta iya tadi kalian cari BTC kok. Kita nanti begitu dibuat, kita posting, ada yang pesan, buatkan, jual gitu. Mau COD juga boleh, toko tapi kubu COD gitu kan. Apa COD? Ya, bayar di tempat. Kita buat tantang ke rumah. Pas-pasang gratis gitu, pokoknya asal itu juga barangkali. Oke, nah itu dia kalau RAM, ROM itu di dalam satu chip. Input output juga sudah terpasang di chip itu. Kalau di komputer ini, nah keyboard kan di luar kan? RAM juga di luar mainboard. Itu yang kelihatan sekali itu. Atau bisa kamu bawa ke sini saya demokan. Tolong angkat papannya saja. Satu orang. Berdua lah. Papannya saja cabut katanya nyo enggak apa-apa gitu. Ah itu. Ah, oke salah Bang Mari. Pak kalian kalian yang mikroprosesor juga. Kelihatan enggak ya? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak, Ya, Bu. ikut nih Pak, di sudut lapangan. Ya, Rani. Li di rumah Pak gini. Sedang aja, nanti saya telepon ya, mau sedang aja. Oh, maja aja nih. Oke, ini yang mikroprosesor. Nah,
Nih, mikroprosesor. Ya. Ini saya buka dari mainboard si Intel ya. Kodenya yang ini pinnya semua, yang oranye ini yang berwarna emas itu pin kakinya. Cuma kakinya bukan kaki baranjau-ranjau bentuk kaki IC biasa, karena yang mikroprosesor ini yang ditutup dengan ini. Ini kenapa dipakai ini supaya nanti bisa didinginkan pakai kipas, karena ini waktu dia bekerja panas. Kalau kipasnya ini tidak bekerja nanti komputer kamu akan cepat hang. Dia akan hang aja. Ini contoh mikroprosesor nih, silakan dilihat. Ini harganya 800 ribuan kalau kamu beli mikroprosesor saja. Ya. Nah itu yang warna-warna emas itu adalah pinnya. Ya. Ya. Nah sekarang kita masuk ke KD32. Karena kita belajar sekarang kan agak terbatas. Ya. Jadi saya masuk ke sini. Membuat blok diagram arsitektur mikroprosesor. Oke ya, kamu siapkan buku kamu. Karena ini bekerja ya. Nah, saya masuk KD41. Kalau tadi secara teorinya sudah saya jelaskan, untuk lebih dalamnya nanti bisa kamu baca di Jobsi, di Hangout-nya. Oke. Hah? Kelas 2. Kelas 3 enggak? Kelas 3 dia belum kelas. Dia itu Oke. Nah, saya buka lagi ini ya. Ini blok diagram dari sebuah mikroprosesor. Tolong digambar dulu. Ya. Yang terakhir tadi Andri Setiabudi, Dede, Farhan. Yang Aidil Rahman yang mana? Aidil Rahman. Terus Alif Fauzan, Aresa, pertama ya. Kemudian Gilang. Ya, oke. Nah, kamu jadi ini sampai kelas 3 nih. Kalau kamu serius dengan saya, kamu akan banyak dapat ilmu. Kalau tidak serius ya udah. Karena kalau dengan saya kerja proyek aja terus nanti di banyak proyek-proyek yang mau dibuat. Ya, sayang ini dibatasi sama pandemi ini. Ini harusnya materi untuk 2 minggu, saya jadikan 1 minggu. Kalau bisa materi 4 minggu, 4 kali pertemuan saya jadikan 1 minggu ini. Karena kita ketemu 4 bulan lagi, 4 minggu lagi. Ya Pak Edi ya? Kamu UTS kapan? Habis ini UTS lagi? Tanggal 21. Belajar aja belum udah UTS ya? Nanti kalau ini kamu buka aja YouTube saya nanti ya. Kalau misalnya pasti enggak bisa saya kejar gitu. Ini baru perdana, ini udah ujian gitu. Ya paling ujiannya mikroprosesor aja ujian gitu. Udah. Tapi satu topik pun belum tentu nih, paling satu KD gitu. Paling satu KD ini ujian ya tentang mikroprosesor. Nah, oke ya. Jadi kamu perhatikan di display di layar. Kelihatan di layar? Kelihatan di belakangnya? Fokus. Nah, yang mikroprosesor itu sebenarnya kalau yang kita beli yang saya demokan tadi ini cuma ini doang. Ini yang central processing unit. Ini dia. Ini bloknya baru. Ini yang berisi jutaan transistor. Tapi kalau sekarang udah miliaran transistornya dalam satu chip ini. Karena perkembangan teknologi seperti komputer yang sudah
1024 atau 1024 sekarang sudah mulai dirilis gitu kan. 1024 bit, coba bayangkan satu kali baris proses mendatang. Oke. Nah, ini baru blok yang CPU doang. Ini CPU saja. Oke. Nah, dia tidak bisa bekerja sendiri nih CPU ini. Tidak bisa. Dia butuh orang lain. Kalau dia ngotot, saya sendiri aja gitu. Dia tidak ada gunanya nih. Kalian balino kalau para ribu kecil, tidak ada gunanya. Mau dia geser tali dengan contoh dia atau kalau mikroprosesor. Itu gunanya untuk gaya-gaya kan? Kok hebat juga jago mikroprosesor ada di dianya gitu kan? Tapi untuk apa? Ya kan? Bisa menangkap corona itu enggak hebat 800.000 kan? Nggak bisa. Dia butuh ini. Dia butuh RAM untuk menampung data. Dia butuh fasilitas ROM. ROM ini nanti yang kalau yang dibuat misalnya komputer ini atau laptop ini yang dibuat oleh pabrik yang membuat ROM itu. Dia yang membuat pengaturan sistemnya seperti apa. Apa yang harus dilakukan CPU ini dulu gitu di awal-awal dan selanjutnya gitu. Itu disetting di sini. Siapa yang membuat? Membuat pabrik pembuat komputernya atau pabrik pembuat laptopnya. Semuanya disimpan di ROM ini. Kali ini menyambung data sementara sebelum diolah, belum disimpan ke tempat penyimpanan yang lain. Kemudian ada fasilitas untuk input output. Kemudian ada yang ini, data bus namanya. Ini garis yang di atas ini. Ya. Bus itu kan kalau kalian bus nggak tahu kalian auto kan. Auto itu kan mengangkut penumpang gitu kan. Memindahkan dari satu terminal ke terminal lain. Itu yang bus namanya. Nah, ini sama dengan itu kira-kira. Ini untuk kabel atau saluran data, bisa pakai kabel, bisa juga tidak pakai kabel, bisa wireless gitu. Nah, jadi ada nanti sarana memindahkan data ini. Bisa pakai wire, bisa non-wire. Kalau non-wire berarti bisa pakai gelombang elektromagnetik. Atau bisa juga nanti menggunakan apa? Yang selain dari wire kawat tembaga, ada nanti yang menggunakan wire ya dari serat optik atau disebut dengan fiber optik. Nah, itu sarana untuk bus data. Kemudian ada nanti sarana untuk alamat. Data-data yang kita masukkan ke CPU menempatkannya itu ada alamat-alamatnya. Sama jualan rumah kalian. Rumah misalnya si apa? Saya tadi Gilang tinggal di mana? Pari Mukoye. Nah, kan ada nomor jalan kan? Ada nomor rumah kan? Ada RT RW. Gitu lah. Jadi nanti di komputer ini dibuat seperti itu. CPU ini nanti dia data ini diolah, setelah diolah diletakkan di mana? Mana alamatnya. Jadi ada bus alamat. Kalau 16 bit berarti namanya alamat terletak di situ. Nah, waktu kita membuat program, ini yang sangat penting. Kamu data ini disimpan di alamat mana? Data ini disimpan di alamat mana? Makanya komputer ini jarang salah. Kalaupun salah, yang salah tukang program yang salah, bukan komputer yang salah. Ya. Bukan mikroprosesor yang salah. Dia nggak pernah salah sebenarnya. Atau faktor salahnya sangat kecil sekali. Jadi, fasilitas input output ini nanti akan didetek berdasarkan perintah-perintah dari ROM. ROM mungkin pertama sekali komputer kamu nyalakan, dia cek RAM. Habis cek RAM apa lagi? Nah, dia detek input output. Kemudian pokok didetek semua yang terhubung ke CPU. Begitu CPU udah menyatakan ready semuanya gitu kan, nah silakan bekerja. Mau ngolah data, mau ngetik, mau bikin Word, Excel, olah video, terserah lah. Ya. Yang penting mikroprosesornya ready. Kalau fasilitasnya tidak ada, nanti akan dikatakan. Karena waktu cek pertama tadi fasilitas itu tidak ada. Begitu kamu colok fasilitas baru, nanti akan didetek. Ya kan? Ada instruksi di bawah, kanan bawah biasanya.
On new hardware misalnya. Betul kan? Kalau ada hardware baru kita colok. Atau sedang USB aja dicolok. USB, tahu kan? Flash disk. Flash disk USB, tahu kan? Begitu dicolok flash disk USB, ada enggak di bawah yang tulisan yang muncul misalnya? Ada kan? Nah, seperti itu. Itu kan dia berdasarkan perintah-perintah tadi juga itu akan didetek. Kalau misalnya Windows 10 yang ke atas itu biasanya auto detect dan auto sudah bisa langsung ready to use nanti ujung-ujungnya kan? Karena udah di fasilitasnya udah diincludekan di Windows 10. Tapi Windows 7 ke bawah, ya, Windows 8 ke bawah ke atas itu sudah bisa. Tapi Windows di bawah SP itu mesti diinstalkan drivernya. Betul? Ada alat baru, cari drivernya dulu, instalkan. Gitu. Begitu didetek, ya. Nah, dia minta software. Nah, harus masukkan software yang mungkin pakai DVD ROM, ya kan? Atau download dari internet dulu, kemudian instalkan. Gitu. Nah, ikuti perintahnya. Baru nanti ready to use, siap untuk digunakan. Nah, kan pakai. Kalau Windows 8, Windows 10, apapun fasilitas yang dicolok-colok tersedia di laptop itu atau di komputernya, itu langsung detect, langsung dicari aplikasinya, drivernya, diinstalkan sendiri, tunggu sebentar, nanti langsung ready to use. Tidak perlu cari-cari lagi. Seperti itu. Oke ya. Jadi mikroprosesor dia tidak bisa ini bekerja sendiri. Nah, di sini dia butuh orang lain. Ya, butuh orang lain. Walaupun dia kaya, ini kan kaya nih, ya kan? Orang kaya kok, jangan salah kalian. Bosnya nggak sekitar kan. Sementara dengan chip mikrocontroller harganya jauh beda. Mikrocontroller sekadang kok, harganya sekitar 50.000, yang mana 100.000. Lah lengkap saya do dalam lado, ROM masuk ke dalam badannya kok. RAM masuk ke dalam badannya. Fasilitas input output ada di dalam badannya kawat, tinggal menyambung-nyambung saja. Karena dia sudah lengkap. Tapi harganya murah. Padahal fasilitasnya lengkap. Cuman pekerjaannya terbatas. Dia tidak bisa mengolah data dalam jumlah besar, bisa. Oh, ingin kecepatan sekian, tidak bisa. Tapi dia melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu dilakukannya terus-menerus gitu. Bisa. Walaupun lampu mati, kok ini lampu mati lihat, cari program tuh lihat sampai di mana tadi. Hilang lihat. Lihat. Gitu. Tapi kalau komputer RAM ini, kamu bekerja di RAM sekarang. Begitu lampu mati, data di RAM habis. Kalau tidak percaya, silakan nanti. Kamu ngetik Word aja gitu. Kalau ngetik 5 halaman, mati lampu. Ada tahu di RAM tadi? Habis. Kalau tidak sempat menyimpan. Tapi kalau kamu sempat nyimpan, ya udah. Selamatlah data kamu. Gitu. Ya kan? Kecuali ada UPS. Uninterrupt power supply itu. Nih komputer ini pakai UPS tuh yang di bawah tuh. Itu masih bisa bertahan. Kalau lampu mati nanti dia masih bisa bertahan 15 sampai 20 menit atau setengah jam. Jadi mati lampu, UPS bekerja. UPS itu isi dalamnya inverter, merubah dari DC menjadi AC. AC itu yang dipakai oleh ini kan dinyalakan pakai AC. Begitu lampu hidup lagi, inverternya mati, langsung listrik PLN masuk lagi ke dalam dan di switch secara otomatis. Seperti itu. Ya, jadi ini tidak bisa, mikroprosesor ini dia tidak bisa bekerja sendiri. Butuh RAM, butuh ROM, butuh input output. Dan butuh orang dan melakukan pekerjaan. Oke, ini blok diagram. Jadi kalau ditanya nanti kalau ada soal ujian, kan kamu udah bisa jelaskan ini. Apa itu RAM, untuk apa guna RAM, apa CPU. Nanti setelah ini kita beda CPU ini apa saja di dalam lagi, ya kan? Kok kan CPU garis gadang kan kotak-kotak sebaru. Nama saja blok diagram. Jadi ini baru secara blok-blok. Nanti kita kaji lebih jauh nih tentang CPU itu di dalamnya seperti apa. Gitu. Ya. RAM-nya seperti apa, ROM-nya seperti apa, input output seperti apa.
Ini ya, kalau dari primer ini fasilitas untuk RAM ya. Jadi kita colok ini RAM-nya sudah berangkat, ini saya nggak tahu juga ini nggak bisa. Jadi ini fasilitas untuk RAM, ROM. Ini fasilitas kakak untuk input. Misalnya kita butuh ke internet itu kan, kalau nanti paket apa yang perlu dicolok gitu. Nah ini input outputnya kan ada tersedia di sini, dan itu semuanya nanti di internal prosesor di sini. Oke, sekarang kartu RAM-nya ada enggak? Tidak ada lagi ya. Ini juga yang dicolok-colok ini. Jadi apapun fasilitasnya kita tambahkan nanti. Yang ini adalah namanya mainboard, atau ada juga yang disebut motherboard. Kalau kamu ingin rakit komputer sendiri di rumah bisa. Ya. Oh, saya mau rakit komputer. Ya. Bisa. Beli mainboard dulu. Ya. Kamu beli mainboard ini. Misalnya awak ingin punya komputer di rumah. Itu setting. Beli mainboard 300 ribuan. Ah, pakai lu. Udah PT beko, beli prosesor. Chipnya kita pakai. Karena ini semuanya dia sudah serba ini cocok. Kemudian ada PT beko, beli kartu memori. Nah udah, beli chip lo. Ada PT beko, beli keyboard, ya kan? Ada PT beli monitor. Nah udah. Nanti ada duit beli power supply. Ada duit lagi beli DVD room. Ada duit beli hard disk. Kalau kalian rapi bentuk sofa, balik PC, biasanya balik PC ini berapa? Kalau kalian pakai atau komputer, kalau tidak 3 jutaan kan? Balik PC gini, 3 juta, balik PC itu 3 jutaan. Kalau kalian balik raki-raki bentuk apa kecil tadi, kalian ke pokok taruhannya. Tapi mau PC dulu. Tinggal kau WTC kau dulu, orang jual PC kau. PC power ini, PC ini sekitar 150 ribuan. 200 ribuan, tergantung ada yang jual. Nah udah, kamu beli ini, masukkan semuanya ke dalam tuh, rakit di situ. Kalau nggak ngerti, saya rontik Pak tujuan. Ya Pak, dia ngerti. Buat situ. Nah, kalau beli PC kalian 3 juta. Enggak. Karena 2 juta. Kalau beli PC seorang beli. Misalnya dengan video. Ya kan? Seperti itu. Ya. Ternyata ilmu itu mahal ya. Ya kan? Itu mahal. Oke. Nah, ini bedanya dengan microcontroller. Ini chipnya. Aku isi gambar kotak asikonya. Kalau itu, berapa kotaknya? Kalau itu, masuk ke dalam sadonya. Contohnya. Itu kalau bisa kalian lihat itu kan ada board yang itu yang kayu di bawah. Itu kan ada Arduino Uno board, Arduino Uno. Ya kan? Nah, itu kan ada satu chip IC yang kakinya 28 itu. Itu adalah IC chip microcontroller. ATmega 328P, PU kodenya. Nanti kamu cek, bisa melihat. Nah, bandingkan dengan ini. Iko dibayangkan jam kok sekian jamnya. Kalau itu kalian bayangkan jam kalian di kalian jam. Ini kecil ringan. Ya kan? Kalian dijibin. Iko leko ya berang nih kok bare ya kan? Lupa kan yang ini. Walaupun enggak. Tetapi isinya lengkap. Kecil-kecil cabai rawit ini. Walaupun dia kecil tetapi di dalamnya enggak bergara-gara. Ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada input output, ada serial port, ada timer, counter, ada program aplikasi. Nah, kalau di PC kan ada program aplikasi.
Mbak instalkan dulunya. Dulunya muncul, barunya Bapak tahu. Timer counter, nah itu tidak ada, harus ditambahkan. Ya. Kalaupun ada nanti untuk fungsi-fungsi tertentu ada gitu ya. Kalau ingin yang lain-lain nanti bisa dia. Nah, kalau yang microcontroller itu timer counter ada rangkaian ADC, analog to digital converter. Jadi inputnya analog, tetapi hasil olahannya digital. Ada tuh fasilitasnya. Di dalam chip itu juga. Jadi di dalam chip ini ada ADC gitu. Ini masih banyak lagi ini. Contohnya microcontroller itu. Amiga 328P itu ada 6 ADC di dalam. 6 input ADC gitu. Ada inputnya A0 sampai A5 di situ. A0, A1, A2, A3, A4, A5. Berarti 6 kan? Ada 6 ADC di dalam. Jadi sinyal-sinyal analog nanti dijadikan digital. Sinyal digital inilah yang kita gunakan menggerakkan yang macam-macam. Seperti telemati nanti di semester besok kita dalami itu ya. Amiga 328 itu 14 port yang bisa, port digitalnya yang bisa dipakai sebagai input dan bisa dipakai sebagai output. Awak tenelahnya, awak program. Misalnya kan sampai balik port keluarnya gini tuh, digitalnya. 8 kalian jadiin input gitu. Yang 8 kalian jadiin output. Bisa. Gimana? Ya waktu memprogram. Waktu kita setting dia ingin jadi apa gitu. Ya. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini dia umum, dia bekerja secara general, ya. Nanti sistem yang di luar itu yang membuat dia mau mengapa, gitu, ya. Software-nya. Nah, jadi lebih banyak lagi nih fasilitas dalam satu chip. Ingat ya, dalam satu chip. Oke, ini tadi perkembangan yang microcontroller. Ada yang produk Motorola 6800 ini kita punya ini, tapi di labor TAP. Yang Motorola 6800 ini ada di labor TAP. Kemudian RCA 1801 kita tidak punya. MOS teknologi 68 ini tidak punya. Zilog. Nah, Zilog ini yang itu yang trainer kita sekarang. Itu yang dalam lemari kayu itu. Itu yang disusun sebelah kanan. Karena nanti kita praktek dengan itu. Kita praktek menggunakan ini mikroprosesor yang dibuat oleh pabrik Zilog Z80. Ya. Oke. Nah, kalau microcontroller ini ya yang paling banyak sekarang yang keluaran ATmega, keluaran AVR, ya yang banyak. Oke ya. Seri MCS itu yang produknya Intel, MCS 51, MCS, nah itu serinya itu. Kemudian ya banyak pabrik-pabrik pengeluaran ini microcontroller. Nanti ini di semester besok. Nah, ini blok diagram dari microcontroller. Lebih lengkap dia di dalam satu chip. Chip yang hanya berjumlah berapa pin ini? 20 ya. 20 pin ini isinya di dalam semua. Ada CPU di dalam, ada osilator atau clocknya, kemudian serial portnya. Nah, TX, RX. Ini kalau TX, RX ini kamu sambungkan dengan modul GSM nanti, maka apa peralatan yang kamu perintahkan terhubung ke modul GSM itu bisa kita perintah dari jauh. Termasuk jarak jauh, asal ada internet saja gitu. Karena kita ke sana menggunakan internet atau menggunakan sinyal telepon gitu. Kalaupun tidak internet, misalnya kartu GSM, mau simpati, mau apa, macam. Kemudian di dalamnya sudah ada input output port. Awak tinggal nyambung inputnya. Yang mana awak pakai itu input tadi waktu program. Yang awak jadi output. Tinggal nyambung. Timer. Timer itu bisa kalian misalnya hitung mundur, hitung maju, menetapkan waktu interruptnya sekian lama gitu segala macam bisa. Nah, kemudian ini ada program counter. Nah, ini flash. Flash ini itu merekamkan data kita ke dalam ROM-nya. Nah, itu kalau di microcontroller. Tapi kalau di microprosesor, ROM itu sudah direkam lebih awal, lebih dulu.
Kalau di microcontroller, kita menge-flash, memasukkan program itu ke ROM. ROM lah nanti yang memerintah sesuai dengan urutan program yang kamu buat ke dalam CPU dan RAM yang kerja sama. Pernah nggak HP-nya yang di flash? Ada yang pernah HP-nya di flash ulang gitu, flashing lagi? Enggak ya? Saya install ulang polanya. Saya sudah sering hang, sudah ngadat gitu kan. Kita bisa di flash lagi. Serta pencet-pencet yang ada fasilitas flash. Jadi nge-flash itu kita memperbaharui lagi perintah-perintah ROM-nya sehingga yang ngadat karena virus segala macam itu bisa dibasmi gitu. Oke. Nah, ini mengenai sistem bilangan ini, nanti ini dasar-dasar pemrograman saya masuk sini ya. Tapi kita memprogram nanti menggunakan bilangan hexa. Ya. Kalau desimal yang biasa kita pakai, kalau biner bit ya. Oktal bilangan dengan bilangan dasar adalah 8. Heksadesimal dengan bilangan dasar berapa? 2 kali 8 16. Jadi ini berhitungnya 0 sampai 15. Cuma 15-nya bukan sampai 11, 10, 11, bukan gitu. Gimana kalau di bilangan heksa? 0, 1, 2, sampai 9, sudah 9 apa lagi? Sama dengan desimal. Kalau desimal kan 10, 11, 12, 13, terus 5 kali 22, 21 gitu kan. Kalau biner ya 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kalau oktal 0 sampai 7. Kalau 8, 8, 1, 0 dia. Begitu. Kalau di heksa 0 sampai 9 normal. Pas 10 A. 10 diganti dengan A. 11 B. 12 C. 13 D. 14 E. 15 F. Berarti kalau F di bilangan heksa itu sama dengan 15 di desimal. Kalau 10 di heksa berarti di desimal, Pak. Kan ada trik-trik bagaimana merubah dari heksa ke desimal. Ya kan? Kalau bingung buka aja aplikasi, ada itu semua. Ada yang tidak ada begini. Merubah heksa ke desimal, coba ketik di HP kamu muncul. Makanya kalau ujiannya, kalau pakai apa, kamu HP-nya harus disimpan. Supaya yang diminta kamu bisa secara manual harusnya, gitu. Bukan lewat aplikasi. Oke ya. Jadi kalau ini akan saya masuk ke sini nanti kalau kita sudah mulai memprogram. Oke. Ini kebetulan ada yang saya punya seri-seri mikroprosesor yang dikeluarkan Intel. Nah, ini isi blok chip ya. Isi blok chip mikroprosesor. Yang satu kotak yang pertama tadi. Ya kan? Yang satu kotak yang pertama tadi, ini kira-kira ini untuk versi 80186. Atau ini disebut juga Pentium 1 gitu. Kalau 80286 Pentium 2, 8386 Pentium 3, 8486 Pentium 4, 8586 Pentium 5 itu sudah diganti istilahnya. Tidak Pentium 5 namanya. Core i. Apa namanya? Ada dual core, ada quad core gitu. Nah, setelah itu macam-macam namanya. Sampai 586, 686, 786, nah itu sudah I2, I3. Sekarang sudah I7, sudah berapa sekarang dengan prosesornya. Kamu bisa lihat sendiri nanti. Nah, instruksi setnya itu ada macam-macam nanti ya. Nanti waktu program saya jelaskan ini. Sekarang kita ini yang 286. Ini yang 186. Yang jelas fasilitasnya bertambah, kecepatan ditambah. Biasanya seperti itu. Yang struktur dasarnya ada tetap. Ini yang alunya. Apa itu alu?
arithmetic logic unit. Aritmatika. Pelajaran aritmatika. Apa pelajarannya di sini? Menambah, mengurang, mengali, membagi, ya kan? Itulah kerajo di ALU kok. Kemudian yang di dekat dengan dia itu ada namanya register. Register. Ini kita masuk blok yang pertama, kita bedah ya. Blok yang pertama tadi, ya. Nah, waktu kita belajar yang masa pandemi ini terbatas, jadi saya agak ini saja. Oke. Jadi dalam blok pertama itu di dalam CPU, ya, Central Processing Unit, itu bloknya ini di dalam. Ini di dalam. Ya. Kemudian ada untuk mengatur alamat, ya. Ini hubungannya nanti dengan address unit. Ada nanti yang mengatur tentang data. Nah, data transfer. Maka ini namanya address Kalau tadi di blok diagram yang secara umum kan data bus gitu saja kan. Nah, address bus kan gitu saja. Nah, ini sekarang dijelaskan address bus itu kemana-kemana gitu dari CPU. Diagram-diagram panahnya diperhatikan nanti. Ya. Oke. Nah, ternyata isi dalam satu kotak yang pertama tadi, address bus atau bus unit tadi ini yang kotak putih-putih ini, yang strip-stripnya ini. Ini adalah berhubungan dengan address bus yang garis pertama tadi, hanya satu garis. Nah, ternyata isinya di dalam ini. C2, 3, P5. Ada 5 box lagi di dalam. Nah, baru ini berhubungan dengan alamat A0 sampai A23. Berarti ini 24 bit. Ya, 24 baris data nanti. 24 kombinasi 0101-nya. Karena ini addressnya dari A0 sampai A23, berarti 24 bit ini. Ya. Oke. Kemudian yang alamat. Maaf ya, ini yang alamat. Yang ini yang data. Datanya 8 bit. D0 sampai D7. Ini data transfer. Ini saya keliru, saya koreksi yang tadi. Yang ini kan dari CPU ke offset address, masuk ke sini, masuk ke physical address. Physical address berarti fisiknya address tadi. RAM yang kita colok di sini tadi, di mainboard, ya. Nah, itu nanti akan keluar A0 sampai A23. Di samping itu ada yang lain-lain nanti ya. Ada ready, hold, segala macam. Nah, yang data ini, data masuk ke ALU dan juga bisa dikeluarkan nanti dari hasil pengolahannya masuk lagi ke sini. D0 sampai D7. Berarti ini komputernya ada 8 bit. 8286 masih 8 bit. Oke. Kemudian di sini instruksi set. Ini. Instruksi unit. Jadi kalau kita membuat program nanti, ini yang kita setting-setting. Clock-nya bagaimana, reset-nya, VSS-nya, VCC-nya, CAP-nya dibuat seperti apa gitu. Agar program itu masuk. Dan ini langsung dikerjakan gitu oleh kontrol ALU ini. Ini blok diagram 286. Kita lihat 386. Ya. Nah, ini struktur register ya. Nanti tentang register waktu membuat program saya jelaskan. Nah, kalau buat program kamu nggak ngerti registernya, nggak bisa buat program. Nah, 386. Ini blok diagram 386. Sepertinya semakin disederhanakan karena fasilitasnya sudah semakin banyak. Nah, datanya kalau 286 tadi dari D0 sampai D7, kalau ini dari D0 sampai D31, berarti komputernya sekarang udah berapa bit? 32 bit. Masukkan nolnya, 31 tambah 0 C. Berarti 32 bit. Mana yang lebih kencang? 386 atau 286? Kencang 386 atau Pentium 3. Ini udah Pentium 3. Kemudian alamatnya juga sudah dari A2 sampai A31. Jadi meningkat. Alamat penyimpanannya harus jalan dengan kemampuan menyimpan data, mengolah data. Kalau mengolah data kencang alamat sedikit, itu enggak mau dah. Nah, ini harus jalan. Nah, karena semuanya ditingkatkan, berarti di sini semuanya ditingkatkan.
Jadi ini udah 32 bit. Oke. Nah, 486 itu sudah Pentium. Sudah seri-seri Pentium ini, Pentium 2, 3, 4 gitu ya. Nah, oke. Ini udah seri Pentium ya. Jadi level diagram Pentium Pro ini ya. Ini instruction call ya. Retire ini level 1K, data ada, sudah dia punya data cache istilahnya, pendiagram data memori ya. Sudah ada asistennya sebesar ini juga. Di samping mikroprosesor ada 2 buah dia itu sebesar ini. Nah, yang satu pekerjaannya mikroprosesor, yang satu lagi asistennya ya. Udah pakai asisten itu karena pekerjaan sudah banyak ya kan, tidak mungkin dihandle sendiri lagi, nggak ada asistennya. Wali kota ada asistennya nggak? Yang iri-iri yang belakang itu kan ada wakil wali kota juga kan. Masa seperti itu juga. Jadi samping ini kerja dia ada satu lagi tetanggaan ini, tapi di sini tidak ada. Kalau lah nampak dipilih kok 2 buah sama kadangnya isi prosesor tuh, isi asistennya tuh di mainboard ya. Oke. Nah, ini referensinya, kamu bisa buka www.intel.com, blog yang tadi itu ya. Buka aja www.intel.com atau www.hardwareable.com atau cmsdmacuk atau www.cs.workron.edu. Itu yang fasilitas yang tadi yang di PowerPoint ini ada. Jadi itu sumber-sumbernya kita dapatkan ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini kalau tidak ada ya. Ini adalah perkembangan yang mulai dari Intel 4004, yaitu komputer pertama sekali. Hanya kemampuannya 4 bit. Kita punya komputer yang punya 8 bit ada di TAP, tapi sekarang udah tidak dipakai lagi. Karena fasilitasnya ya, pertama yang mau diolah, tempat penyimpanannya itu menggunakan floppy disk, bukan flash disk. Di bawah floppy disk HD. Saya punya sebenarnya di rumah floppy disk itu. Kemampuan menyimpannya hanya 640 kilobyte. Kadangnya 5,5 inci. 5,5 inci panjang sisi-sisinya. Di dalamnya itu disimpan secara magnetik. Bentuk pita kaset, tapi pita kasetnya dibuat bulat gitu, melingkar. Kalau pita kaset kan panjang, digulung kan, lihat tahu pita kaset. Nah, ini bentuk pita kaset, tapi bukan kau menurun, kau menarik gitu kan, kau mensuplai gitu. Dia bulat. Nah, nanti dibikin jendela pembacanya untuk mata hard drive itu. Itu saya belajar ini mulai dari ini, Intel 8008. Pernah juga saya bikin dulu program, orang waktu itu lagi ramai-ramai masang-masang ini. Masang-masang apa namanya, angka-angka gitu. Ya kan? Dulu namanya BT, judi-judi buntut gitu. Nah, saya main-mainkan juga orang-orang tuh. Saya bikin program membuat angka acak gitu kan. Kan sebarang sih. Itu keluar angka dikocok-kocok, enter gitu kan, dia berhenti angkanya itu. Nah, udah saya main-mainkan orang itu. Oh, ini angka yang keluar. Ini hasil komputer. Ya komputer namanya diacak suka-suka dia lah, angka yang dikeluarkan, ya kan? Nah, orang tuh dia bodoh-bodoh nih pasangnya tuh. Padahal itu hanya main-mainan saja. Oke. Nah, kemudian 8080 ini keluaran MC 6400. Nah, ini kita punya ada di TAP, Motorola mikroprosesor MC 6800 ini punya kita ini. Juga udah tidak dipakai sekarang. Ini dikendalikan, berusaha mengendalikan ini dulu. Telepon iPhone namanya. Jadi telepon itu bisa masuk dari luar, tipe pesawat cabangan banyak-banyak ke beberapa jurusan. Dan bisa dikontrol dengan microcontroller ini.
Ini. Nah, nanti kita mempraktekkan dengan yang di bawah ini. Di bawah sekali ya, Pak. Zilog Z80 itu yang ada di lemari. Jadi kita nanti tidak praktek dengan Intel karena yang kita punya Zilog Z80. Kita praktek di Zilog 80 saja nanti. Ya. Jadi saya nanti akan lebih banyak menjelaskan kamu membuat program menggunakan Z80. Oke. Jadi yang berbeda setiap kenaikan versi dari sebuah mikroprosesor itu yang pertama yang dirubah apa? Frekuensi clocknya. Contoh ini dari 60 MHz dijadikan 66, dijadikan 120, dijadikan 133, dinaikkan 233. Kalau sekarang ini mega ini baru. Kalau sekarang sudah 3,2 giga sekarang kecepatan sebuah PC, personal komputer atau laptop. Mungkin sudah lebih tinggi dari itu, ya. Setahu saya kemarin baru sampai 3,2 giga kecepatannya. Ini yang 2,33 sekarang. Ini kan ceritanya cerita lama, cerita tahun 93. Kan? Sekarang udah 2020, mana ada lagi, ini sudah dimasuk museum semua ini komputer ini. Pentium 4, Pentium 5 itu sudah seri-seri core, dual core, core i2, core i1, i2, i3, i4 sampai i7 sekarang. Yang BST itu dan seterusnya ini. Oke. Zilog. Nah, kita fokus di Zilog nanti ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan ambil perangkat apa? Kamu lihat langsung yang Zilog punya. Untuk presentasi secara teorinya, saya cukupkan sampai di situ dulu. Saya ambilkan sebentar, kita langsung belajar di modul. Ya, siap ya?